Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang dengan NIM 1931040031. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di tugas 5, yaitu perbandingan sistem penjas dan olahraga Indonesia dan Australia, dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Adil MPD. Pendahuluan. Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan salah satu disiplin ilmu yang digunakan dalam proses menyelenggarakan pendidikan secara nasional, sehingga diharapkan melalui konsep dasar teori dapat diimplementasikan dalam perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga. Yaitu 1. Konsep umum pendidikan jasmani dan olahraga. Jasmani dalam sebutan bahasa Inggris adalah fisikal. Dalam ilmu fa'al, jasmani disebut sebagai struktur biologi pada manusia. Secara umum dipahami bahwa jasmani atau jasa dia berarti tubuh manusia. Jasmani dalam pembahasan ini adalah pemanfaatan memenuhi kebugaran secara totalitas dan keterampilan motorik. Sedangkan pengertian olahraga berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Dari ketentuan internasional Council of Sport and Physical Education adalah setiap unsur-unsur alam dikatakan sebagai olahraga atau sport. Jadi antara pendidikan jasmani dan olahraga sering dikatakan interfact, tidak sama namun ada bagian-bagian yang sama. Tujuan akhir pendidikan jasmani dan olahraga terletak dalam peranannya sebagai wadah unik, penyempurnaan watak, dan sebagai wahana untuk memiliki dan membentuk kepribadian yang kuat, watak yang baik, dan sifat mulia. Ada beberapa poin, yaitu ada 5 poin. Itu pertama, pendidikan merupakan upaya penyiapan peserta didik menghadapi dan berperang dalam lingkungan hidup yang selalu berubah dengan cepat dan pluralistik. Kedua, pendidikan merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan pribadi masyarakat dan berlangsung seumur hidup. Dan ketiga, pendidikan merupakan mekanisme sosial dalam mewariskan nilai, norma, dan kemajuan yang telah dicapai masyarakat. Kelima, pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentuk manusia seutuhnya. Dan kelima, yaitu terakhir yang kelima, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tahun Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yaitu kedua, sejarah pendidikan jasmani di Indonesia dan Australia. Indonesia, zaman kerajaan, latihan jasmani pada masa itu di samping untuk rekreasi juga untuk pembinaan jasmani dalam rangka tujuan tertentu, yaitu melatih keprajuritan, olahraga tradisional tumbuh di daerah-daerah. Kedua, zaman penjajahan Belanda, pada masa itu berkembang sistem Jerman, sistem Swedia, dan sistem Australia. Lembaga penjas yang diberikan ialah Sekolah Senam dan Sport Militer di Bandung dan AILO di Surabaya. PSSI berdiri tahun 1930 untuk menandingi NIFU.
Ketiga, zaman penjajahan Jepang, Jepang berusaha melatih latihan kemiliteran pemuda-pemudi Indonesia untuk memerangi jasmani guna memasuki bangsa barat. Jepang juga mengajarkan olahraga yang dibawa dan negerinya, yaitu sumo, judo, karate, dan taiso. Zaman kemerdekaan 1945 dan sampai 1950, Kementerian dan Pengajaran bertugas pokok: 1. Menyelenggarakan latihan jasmani guna memasuki angkatan perang secara besar-besaran. 2. Membina mental yang rusak akibat penjajahan Belanda dan Jepang tahun 1946. Dan diselenggarakan Kongres Olahraga pertama di Indonesia yang menghasilkan Polri, yang tugasnya mengatur dan memusatkan segala urusan olahraga di seluruh Indonesia untuk mengurus kegiatan olahraga luar negeri, maka dibentuk Polri. Australia. Bidang ini ditandai dengan munculnya sejarah besar pertama pendidikan jasmani. Merintis di antara sejarah dunia pendidikan jasmani ini adalah Van Dijk pada tahun 1953. Sejarah dunia pendidikan fisik, budaya fisiologis, komparatif, dan Dixon pada tahun 1957. Tengara dalam sejarah pendidikan fisik ini adalah survei pendidikan jasmani yang paling komprehensif dari masyarakat kuno hingga abad pertengahan hingga Eropa modern, Amerika Serikat, dan sejumlah negara kontemporer lainnya. Ketiga, sistem pendidikan jasmani di Indonesia dan Australia. Indonesia. Sejarah perkembangan olahraga di Indonesia dimulai sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan hingga sekarang ini. Olahraga selain merupakan bagian kebudayaan, juga merupakan bagian dari hidup manusia. Pendidikan jasmani ini adalah olahraga dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia berkembang tidak dalam kesendirian. Keolahragaan di Indonesia berkembang sebagai wujud transformasi pandangan bangsa dari waktu ke waktu sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Selain itu, sistem pendidikan jasmani di Indonesia semakin berkembang. Sistem pendidikan jasmani ini dimulai dari satu masa penjajahan, kedua masa kemerdekaan, ketiga masa Orde Baru. Australia sama halnya Indonesia. Perkembangan sistem pendidikan jasmani dari setiap waktu mengalami perubahan ke arah lebih baik. Dapat dilihat dengan penerapan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah Australia. Awal mula perkembangan sistem pendidikan jasmani di Australia yaitu pada periode pribumi atau pra-kolonial, periode kolonial, dan periode pasca kemerdekaan. Kelembagaan terkait pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia dan Australia. Indonesia salah satu negara yang berkembang di dunia. Tentunya berkembang di dalam segala hal tanpa dipungkiri perkembangan di dunia pendidikan dan olahraga. Sebagai bukti nyata, perkembangan di dunia olahraga Indonesia menempati peringkat 5 besar dalam perhelatan olahraga terbesar di Asia, yaitu SEA Games 2018. Keberhasilan tersebut tentunya hasil kerja keras dan kerjasama sebuah pihak. Tanpa dipungkiri peran pemerintah dalam mengembangkan pendidikan dan olahraga yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, kelembagaan yang mengatur mengenai pendidikan dan tingkatan pendidikan dasar hingga tertinggi terdapat di dalam kelembagaan Kemendikbud. Kemendikbud sendiri yang mengatur mengenai peraturan atau undang-undang dan kebijakan terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Australia adalah federasi dari enam negara berdaulat yang menempati area
seluas ukuran daratan Amerika Serikat. Sekitar 2/3 dari 11 juga warga Australia berada di kota pesisir. Pertanian skala besar berprosesi yang menghasilkan gandum, wol, daging sapi, dan produk susu. Namun sebagian besar Australia gersang dan tidak layak untuk pertanian. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pengesaran dari pertanian di industri telah terjadi. Setiap perayaan Olimpiade Indonesia tidak pernah absen dalam event tersebut. Tak jarang Indonesia meraih medali dari cabang olahraga bulu tangkis di event olahraga tersebut di dunia, yaitu Olimpiade. Ranking jurnal negara Indonesia dan Australia. Indonesia, keberhasilan dunia pendidikan sebuah negara dilihat dari penelitian jurnal yang terpublis internasional. Australia sama halnya dengan Indonesia, negara Australia juga melakukan publis penelitian di pendidikan mereka di jurnal internasional, walaupun peringkat ranking jauh dari peringkat Indonesia. Matriks perbandingan sistem pendidikan jasmani Indonesia dengan Australia, yaitu mulai dari satu aspek kelembagaan terkait pendidikan jasmani dan olahraga Indonesia, yaitu kepemimpin di sebuah kelembagaan masih dipengaruhi politik. Sedangkan Australia ini pemimpin di kelembagaan dipimpin oleh seorang profesional yang paham mengenai tugasnya. Sarana dan prasarana, yaitu sarana dan prasarana dari Indonesia, yaitu sarana dan prasarana masih menjadi masalah yang paling utama dalam proses pembelajaran penjas terutama di daerah-daerah. Sedangkan di Australia sama halnya Indonesia, Australia memiliki masalah yang utamanya di dalam proses pembelajaran, yaitu sarana prasarana, banyaknya sarana dan prasarana yang beralih fungsi. Dan pembiayaan, di Indonesia itu pembiayaan titik fokus dalam pembiayaan dalam pendidikan, yaitu biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personel. Sedangkan di Australia tidak fokus dalam pembiayaan pendidikan, yaitu akses, kualitas, keadilan, dan efisiensi. Cabang olahraga unggulan di Indonesia, yaitu cabang olahraga unggulan Indonesia yaitu bulu tangkis. Sedangkan cabang olahraga unggulan di Australia itu sepak bola. Terima kasih, alhamdulillah itu hasil presentasi saya. Jika ada salahnya itu dari saya, mohon dimaafkan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Subhanallahi bihamdihi, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.